Shalom semuanya, kali ini kita akan melihat kilas balik sejarah pelayanan GPD Salem di kota Medan. Pelayanan ini dimulai pada tahun 1988 hingga sampai saat ini. Pada 17 April 1986 adalah momen pernikahan dari Pendeta Damen Sinulinga dan Ibu Pendeta Dorsila Deborah Mumu. Pada masa itu, catatan sipil dilakukan sebelum hari pernikahan. Dan sayangnya, sebelum hal itu terjadi, Pendeta Damen Sinulinga mengalami suatu insiden kecelakaan, yaitu ditabrak bus sutra dan mengalami luka serius di tangan sebelah kanan dan sempat dirawat di rumah sakit polisi. Lepas 3 hari setelah pernikahan, Bapak dan Ibu Gembala kembali ke rumah sakit Herna untuk mengobati luka di tangan sebelah kanan, yang ternyata kondisi lukanya semakin parah. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, dipertemukanlah dengan seseorang yang membuka jalan untuk berobat ke salah satu dokter terkenal yang ada di Jalan Krakatau, yaitu Dr. Tobing, ahli bedah. Ternyata, melalui Dr. Tobing inilah Bapak dan Ibu Gembala dapat membuka persekutuan pertama kalinya di rumah kontrakan di Jalan Krakatau selama 2 tahun. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, pada tahun 1988, Bapak dan Ibu Gembala berhasil membeli tanah dan bangunan dengan luas 6 kali 15 meter untuk dibangun gereja dan pastori. Seiring berjalannya waktu, pada saat perpindahan ke Gang Bunga, pelayanan ini masih tetap mengatasnamakan persekutuan sampai tiba di waktu yang tepat diumumkan bahwa mulai hari Minggu jam 10 pagi sudah dibuka ibadah mengatasnamakan Gereja Pantai Kosta dan belum mempunyai nama. Adapun beberapa jemaat mula-mula, yaitu keluarga Ibu Panggabean Boro Silitonga beserta simpatisan, lalu diikuti oleh keluarga Sinaga dan keluarga Bapak Aan. Ibu Sinaga dan Bapak Aan salah satu saksi hidup jemaat yang masih ada sampai saat ini. Pada 18 Agustus tahun 1988, diresmikannya lah nama GPD Salem oleh almarhum Pendeta Max Wokari. Pengambilan nama Salem diambil dari Kejadian 14 ayat 18 hingga 20. Berkisah seorang Malkisedek, Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia adalah Imam Allah yang Maha Tinggi. Kisah ini bercerita tentang Abraham menanggapi suara Tuhan dengan memberikan persepuluhan dari hasil rampasan terbaik kepada Malkisedek sebagai tanda bahwa sumber hidupnya dan sumber kemenangannya berasal daripada Tuhan. Pada saat peresmian nama Gereja GPDI Jemaat Salem, seluruh jemaat mula-mula menyambutnya dengan sukacita. Dengan bersahati, seluruh jemaat Tuhan merayakan acara ini. Pada saat itu, seluruh jemaat Tuhan tanpa terkecuali, baik pria, wanita, anak-anak, pemuda, semua merasakan sukacita dan mereka merayakan dengan penuh kegembiraan bersama jemaat yang lainnya. Dan puji Tuhan, semangat bersahati, persatuan masih terwujud hingga sampai saat ini. Hal inilah yang menjadikan ciri khas Jemaat Salem di mata orang banyak. Karena ukuran pastori yang cukup sempit dan tidak memungkinkan lagi untuk tinggal di situ, maka pastori dipindahkan ke sebuah kontrakan rumah di Jalan Gaharu selama 2 tahun. Puji Tuhan, pada 25 Maret 1992, dengan hanya modal 30 juta saja dan dibantu jemaat, dapat membeli tanah dan rumah di Jalan Pembangunan 2, nomor 64, 65, 66. Pada tahun 1994, gereja ini mengalami kendala, yaitu kendala untuk diresolusi dan dipaksa untuk harus ditutup. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, pembelaan Tuhan terhadap pelayanan di GPD Salem masih tetap ada hingga sampai saat ini. Demikianlah sejarah pelayanan GPD Salem, dan biarlah roh persatuan itu tetap kita jaga sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Akhir kata, dalam Mazmur 76 ayat yang ketiga berkata, "Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion."